Misalnya ada yang ingin teman-teman disabilitas yang ingin gabung ke kegiatannya Cokro Bergerak, boleh dong Pak? Ya boleh, dengan senang hati. Artinya kita kolaboratif lah. Misalnya teman-teman disabilitas punya agenda apa, kita support. Sahabat RBS, ketemu lagi dengan Hanan di segmen Dimensi, Disabilitas Mencari Informasi. Hari ini, Hanan berkesempatan untuk berkunjung ke sebuah angkringan, salah satu angkringan di Surabaya, di Jalan Prapen, Surabaya, namanya adalah Angkringan Mbah Cokro. Hanan pengen ngepoin angkringan ini karena ada yang berbeda nih teman-teman, sahabat RBS, dari angkringan ini. Angkringan ini punya keunikan dan punya program-program yang mungkin belum banyak dimiliki oleh angkringan-angkringan yang lain. Penasaran? Yuk kita kepoin sama-sama seperti apa angkringan Mbah Cokro. Sahabat RBS, apa yang terlintas di kepala kalian ketika dengar kata angkringan? Tempat nongkrong, makan dan nyemil santai, atau ngumpul bareng teman? Semua itu bisa kalian nikmati di berbagai angkringan di Surabaya, salah satunya di Angkringan Mbah Cokro, Surabaya. Tapi, ada yang berbeda dengan angkringan ini. Angkringan yang terletak di Jalan Prapen, Surabaya ini mewadahi berbagai macam aktivitas sosial dan juga kegiatan seni dan kebudayaan, selain juga menyediakan berbagai makanan dan menu khas Surabayaan. Kegiatan sosial seperti apa yang kerap angkringan ini lakukan? Berikut wawancara tim RBS dengan Zurkoni, founder dari Angkringan Mbah Cokro, Surabaya. Boleh diceritakan nggak Pak, apa sih yang membuat angkringan ini berbeda dengan angkringan-angkringan yang lain di Surabaya Pak? Kita mendorong generasi pada kepedulian kebudayaan dan kesenian. Jadi ceritain tuh Pak yang paling berkesan, yang paling berkesan ramai. apa ya? Kalau yang paling berkesan ya kalau kita bisa manfaat buat orang lain itu luar biasa lah. Misalnya waktu pandemi itu ketika semua terdampak, kan juga bukan orang tua yang terdampak, anak-anak juga terdampak. Kita coba mengumpulkan mainan bekas layak pakai. Itu hampir terkumpul 3 pickup lah. Kita sortir menjadi 2 pickup, kita bagi ke masyarakat, ke panti asuhan. Anak-anak menerima itu dengan riang gembira. Itu kan sesuatu ya. Iya. Iya. Kita pernah bikin ngumpulin susu bayi. Susu bayi itu ada 1 kintal lebih. Kita bagi ke masyarakat. Kalau program yang terkait budaya nih Pak, apa yang program-program apa yang dipunyai Cokro Bergerak dalam hal budaya? Kalau kita tetap kolaborasi ya sama teman-teman di luar sana, ya pameran lukisan, pameran produk-produk kreatif lah, pameran buku, itu cukup intens lah di Cokro. Ada pertunjukan teater, pertunjukan ludruk, kita kolaborasi sama teman-teman yang lain. Respon masyarakat seperti apa tuh Pak dengan kegiatan-kegiatan itu? Ya alhamdulillah responnya ya tentu ada yang kalau warung ditempati kayak begitu kan kadang ada yang nyaman, ada yang nggak nyaman. Tapi kita coba perkenalkan itu. Kalau itu bisa diterima itu alhamdulillah. Karena semakin banyak orang yang mau menerima kesenian-kesenian macam itu, teman-teman di kesenian akan punya banyak tempat alternatif lah. Jadi Bapak dengan program Cokro Bergerak ini juga memberi ruang buat seniman-seniman juga ya Insya Pak? Allah, insya Allah. Keren banget tuh Pak. Ya. Nah kalau kita ngomongin seni budaya dan sosial, pasti ya kan sahabat RBS ada kaitannya dengan keberagaman juga. Yang salah satu dari aspek keberagaman itu termasuk juga teman-teman yang disabilitas nih Pak. Nah pernah nggak Pak ada kegiatan yang menyangkut misalnya berdampak atau mengajak teman-teman yang disabilitas dalam kegiatan seni budayanya? Karena kalau teman-teman disabilitas itu sangat akrab dan sangat sering bersentuhan dengan kegiatan seni budaya Pak. Kalau seni budaya kayaknya belum pernah. Loh. Mungkin habis ini. Ada rencana nggak Pak? Ada cita-cita ke sana ya dengan Pak? Mbak Anan ya. Oke, dan siap kawan-kawan. Pak. Siap. Kita siap menerima itu. Oke. Nah, kalau misalnya ada yang ingin
teman-teman disabilitas yang ingin gabung ke kegiatannya Cokro Bergerak boleh dong Pak? Ya boleh, dengan senang hati. Artinya kita kolaboratif lah. Misalnya teman-teman disabilitas punya agenda apa, kita support. Nah, sip nih teman-teman, udah ada ACC dari foundernya langsung. Kalau teman-teman ingin bergabung, misalnya ingin menunjukkan kemampuan berkeseniannya atau kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan Cokro Bergerak, program Cokro Bergerak di Angkringan Mbah Cokro ini yang dikelola oleh Pak Zulkoni siap ngajak untuk berkolaborasi dengan senang hati. Sip. Nah, sebelum itu tentunya teman-teman harus kunjungi dulu ya Pak angkringan ini yang ada di Jalan Merapen ya Pak. Ya, mungkin untuk belum ramah disabilitas lah, tapi kita upayakan bertahap ke lah depan. ya Pak. Ya, di sini ada makanan-makanan yang khas Surabaya ya Pak ya. Ya, ada pecel, lodeh, rawon, sini bisa teman-teman kunjungi. jajan-jajan cemilan. Nah, ini nanti teman-teman bisa kunjungi dan coba cicipin nih, apalagi teman-teman yang non Surabaya ya Pak, bisa coba makanan-makanan yang ada di mampir dan sapalah kami. Kalau nggak disopo kadang ini nggak ngerti. Ya, betul Pak. Oke Pak, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama Mbak Anan. Menurut Indra, koordinator dari program Cokro Bergerak, program ini telah mewadahi berbagai macam komunitas di Surabaya untuk menampilkan karya mereka. Narasumber selanjutnya yaitu Mas Indra. Halo Mas Indra. Halo Mbak. Halo Mas Indra, ini adalah koordinator dari program Cokro Bergerak. Bisa diceritain tuh Mas, job desk-nya Mas mungkin sebagai koordinator Cokro Bergerak atau perspektifnya terhadap program ini Mas? Jadi kalau sejarahnya Cokro Bergerak itu ini sih Mbak. Jadi dari dulu di warung Mbak Cokro kan banyak teman-teman komunitas itu yang kumpul. Lah itu sering bikin kegiatan bareng. Cuman belum dijadikan satu momen setelah festival Hari Seni Cokro yang ketiga itu baru dijadikan satu kelompok, jadi dikelompokkan jadi Cokro Bergerak gitu. Nah, kegiatan dari Cokro Bergerak memang agak random sih Mbak sebenarnya. Nah, bisa diceritain tuh Mas kerandomannya. Jadi memang di area edukasi kita bikin kelas terbuka, pengolahan pupuk, terus kepenulisan sampai ke jurnalistik gitu. Kalau di kegiatan sosial ya bagi-bagi kalau lagi ada bencana atau apa gitu sih Kak. Terus selain itu juga dengar ada produk juga ya Mas dari Cokro Bergerak yang namanya Kupu Tarung. Ya, jadi Kupu Tarung itu zin sih Pak, zin media kolektif lah. Yang awalnya itu membahas soal sastra, terus mulai beranjak ke ini media komunitas yang bahas soal acaranya teman-teman, terus karyanya teman-teman gitu. Ngebahasnya di formula dalam bentuk apa tuh Mas? Ada di YouTube, ada di Spotify, terus di website itu dalam bentuk tulisannya. Oke. Nah, apa nih Mas program yang akan dilakukan ke depannya? Yang rutin sih kelas terbuka itu Mbak, kelas yang dibuka untuk umum dan gratis setiap hari Kamis sama Minggu. Itu kelas apa tuh Mas? Kalau Kamis itu biasanya filsafat, terus kepenulisan. Kalau Minggu itu kelas menggambar, bikin prakarya. Dan itu pengajar-pengajarnya volunteer kah? Ya, kebetulan kan teman-teman memang banyak pekarya seni dan para teman-teman akademisi tuh Mbak. Jadi teman-teman itu yang akhirnya ngajar. Mas, mungkin nggak nanti ke depan akan ada program yang menyasar teman-teman dengan kedisabilitasan? Insya Allah. Yang lagi digagas sih ini Mbak, kan pernah fokus di bidang sastra. Akhirnya buku yang diterbitkan itu lagi dibikin audionya, jadi dibacakan jadi MP3 gitu. Oh, jadi audiobook yang ramah juga untuk teman-teman disabilitas bisa dengerin gitu ya? Ya. Oke. Nah, kalau buku itu karya teman-teman yang ikut kelas itu terbuka untuk umum prosesnya dulu itu Mbak. Di zin yang keluar setiap 10 hari sekali kita buka pengkarya. Jadi ya nasional, teman-teman dari luar kota ngirim karya, kita cetak karyanya. Penerbitnya dari penerbit yang bekerja sama dengan Mbak Cokro ini ya, dengan Cokro Bergerak, atau ada penerbitnya sendiri, independen penerbit sendiri? Kebetulan kita terbitin sendiri, kita cetak-cetak sendiri. Keren banget. Terus kalau seumpamanya ada teman-teman yang ingin gabung dengan kelas-kelasnya, langsung datang aja gitu atau gimana? Biasanya langsung datang atau enggak
cek di Instagramnya Cokro Bergerak itu, jadi jadwalnya itu selalu diupdate di situ. Oke, jadi itu untuk umum ya, nggak ada member khusus harus daftar dulu atau enggak ya? Nggak ada umum. Wow, keren banget teman-teman. Segera nih cepetan ikutan kelas-kelas menariknya, ada filsafat, ada kepenulisan, juga ada kegiatan-kegiatan sosial yang bisa diikutin. Langsung aja cek di Instagramnya di Cokro.bergerak. cokro.bergerak. Oke, terima kasih Mas. Iya. Tadi sahabat RBS, profil dari angkringan Mbah Cokro yang udah kita kepoin dan udah kita explore. Kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa berkunjung langsung ke Jalan Prapen Surabaya ke angkringan Mbah Cokro dan ikutan gerakan-gerakan dan serta program-programnya. Ikutin terus keseruan RBS di kegiatan-kegiatan kita yang lain, di video-video yang lain. Caranya nyalain lonceng notifikasinya. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan juga kasih komentar terbaik kalian di video-video ini. Terima kasih, salam inklusi.